ambon, Musa paradisiaca varsapientum elkun adalah salah satu tumbuhan yang paling banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, buah pisang dapat dijadikan bermacam-macam makanan. Rasanya yang manis dan mendinginkan menjadi alasan mengapa banyak orang yang menyukai buah ini. Selain itu, buah pisang juga menjadi salah satu komoditas perdagangan internasional selain jeruk, apel, dan anggur. Nah, apabila buah disimpan pada suhu lingkungan setelah panen, proses respirasi menjadi lebih cepat sehingga menjadi mudah rusak dan membusuk. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas buah pisang ialah menjaganya di temperatur rendah sehingga mengurangi laju respirasi dan transpirasi pada buah. Kemudian pembusukan pada buah-buahan umumnya sebagai akibat infeksi jamur, sedangkan pada sayur-sayuran lebih banyak diakibatkan oleh bakteri. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh pH yang rendah kurang dari 4,5 atau keasamannya yang tinggi dibandingkan dengan sayuran dengan rata-rata pH lebih besar dari 5. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana pengaruh keadaan temperatur atau suhu dalam pembusukan buah. Yang kedua, dari dua perlakuan yaitu dengan penempatan pada suhu ruangan terbuka dan lemari pendingin, manakah tempat yang mengakibatkan pembusukan buah lebih lambat? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh temperatur atau suhu yang optimal untuk menghambat pembusukan pada buah pisang ambon. Nah, untuk tinjauan yang pertama itu mengenai tentang klasifikasi dan ciri-ciri morfologi dari pisang ambon. Seperti yang kita ketahui, pisang ambon memiliki 8 klasifikasi. Yang pertama, divisi Magnoliophyta, kemudian subdivisinya Spermatophyta, kelas Liliopsida, subkelas Commelinidae, kemudian ordo Zingaberales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa parasidiasa varsapientum elkun. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 11 Desember 2021. Nah, lokasi penelitian ini berada di tempat tinggal praktikan di Jalan Palma, yaitu di Kota Gorontalo. Kemudian metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap buah pisang ambon selama 7 hari dengan dua perlakuan, yaitu menempatkan buah pisang ambon pada ruangan terbuka dengan suhu kurang lebih 28 derajat dan menempatkan buah pisang ambon pada lemari pendingin dengan suhu kurang lebih 3 derajat Celcius. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan yang pertama itu ada alat tulis, kamera, lemari pendingin, dan piring. Kemudian bahan yang kami gunakan ada buah pisang ambon Musa paradisiaca varsapientum elkun yang sudah matang. Prosedur kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yaitu menyediakan buah pisang ambon Musa paradisiaca varsapientum elkun yang sudah matang. Yang kedua, menempatkan beberapa buah pisang pada lemari pendingin dengan suhu kurang lebih 3 derajat Celcius dan beberapa buah lagi di ruangan terbuka di atas piring dengan suhu ruangan kurang lebih 28 derajat Celcius. Nah, yang ketiga, kami melakukan pengamatan perubahan yang terjadi pada buah setiap hari dengan jam yang sama. Lalu mendokumentasikan hasil penelitian dengan menggunakan kamera. Yang terakhir, menganalisis hasil pengamatan yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan melaporkannya dalam bentuk laporan penelitian. Pada hasil penelitian, bisa kita lihat pada gambar, pada hari pertama, pada suhu normal, buah masih segar, berwarna kuning, dan teksturnya keras. Dan pada suhu dingin, masih segar, berwarna kuning, dan bertekstur keras. Pada hari kedua, bisa kita lihat pada suhu normal, mulai layu, warnanya masih kuning, ada bercak hitam, teksturnya agak sedikit lembek. Nah, pada suhu dingin, agak layu, warnanya masih kuning, dan teksturnya masih keras. Pada hari ketiga, pada suhu normal, sudah layu, warnanya masih kuning, teksturnya menjadi lembek, dan mulai ditumbuhi jamur. Nah, pada suhu dingin, warnanya sudah kecoklatan, tapi teksturnya masih keras. Pada pengamatan hari keempat, pada suhu normal,
Buah pisang sudah layu, warnanya mulai kehitaman, teksturnya lembek, dan jamurnya bertambah. Nah, pada suhu dingin, warnanya tetap kecoklatan dan teksturnya sedikit lembek. Nah, pada hari kelima, suhu normal, warnanya sudah mulai hitam, tekstur buahnya sudah lembek, dan mulai berair. Pada suhu dingin, warnanya masih kecoklatan, dan tekstur buahnya sudah lembek. Pada hari ke-6, pada suhu normal, warnanya sudah menghitam ke seluruh bagian, tekstur buahnya sangat lembek, dan pisang sudah berair busuk. Pada suhu dingin, warnanya masih kecoklatan dan tekstur buahnya sudah lembek. Pada hari ke-7, pada suhu normal, warnanya hitam ke seluruh bagian, kemudian teksturnya sudah lembek dan sudah berair banyak dan berbau busuk. Nah, pada suhu dingin, warnanya masih kecoklatan dan tekstur buahnya lembek, tapi belum berbau busuk. Dari hasil pengamatan pada hari pertama, buah pisang masih segar dan berwarna kuning dan bertekstur keras. Pada hari kedua, buah pisang yang perlakuan pada suhu normal mulai layu, kemudian teksturnya agak lembek, dan perlakuan pada suhu dingin, buahnya agak layu dan masih berwarna kuning, kemudian tekstur buahnya masih keras. Nah, penyebab pisang mudah berubah warna menjadi coklat kehitaman karena disebabkan oleh proses oksidasi sederhana. Ketika buah pisang terkena udara luar, maka enzim oksidatif akan bereaksi sehingga menyebabkan warna pisang berubah menjadi seperti itu. Kemudian reaksi ini memang tidak bisa dihindari, namun reaksi ini bisa kita cegah. Untuk mencegah perubahan warna tersebut, ada di antaranya beberapa orang yang justru memasukkan buah pisang ke dalam kulkas agar tetap terlihat segar. Namun sayangnya, menyimpan pisang dalam kulkas tidak akan serta-merta membuat pisang akan terus terlihat segar. Namun justru yang ada kulit pisang akan sangat mudah berubah warna. Pada hari ketiga, penempatan buah di suhu normal atau ruangan terbuka, keadaan pisang sudah mulai layu, teksturnya sudah menjadi agak lembek, dan mulai ditumbuhi jamur. Sedangkan pada suhu dingin, keadaan buah masih keras, tapi warnanya yang sudah kecoklatan. Jamur pada makanan dapat menyebabkan penyakit. Nah, gejala yang ditunjukkan akibat keracunan makanan berjamur seperti mual serta pusing. Jamur dapat tumbuh pada makanan jika makanan dalam suhu yang sesuai. Biasanya suhu yang lembab menyebabkan makanan mudah berjamur. Meletakkan makanan pada ruang terbuka dan tanpa ditutup rapat juga merupakan faktor yang menyebabkan makanan ditumbuhi oleh jamur. Kemudian pada hari keempat, keadaan buah pada suhu normal sudah layu. Tekstur buah sudah lembek dan jamur pada buah bertambah. Sedangkan pada suhu dingin, buah pisang sudah berwarna kecoklatan dan teksturnya sedikit agak lembek. Kemudian pada hari ke-6, buah yang penempatannya pada suhu normal mengalami perubahan warna menjadi kehitaman pada seluruh bagian tekstur buahnya, kemudian sangat lembek dan pisang sudah berair dan berbau busuk. Sedangkan pada suhu dingin, warna buahnya masih kecoklatan dan tekstur buahnya sudah lembek, tapi belum berair busuk. Hal ini terjadi karena dalam lemari es, bakteri jamur tidak dapat tumbuh dengan optimal pada suhu tersebut, sehingga buah hanya mengalami oksidasi, yaitu perubahan warna kulit menjadi kecoklatan tanpa adanya pembusukan yang sempurna. Pada hari terakhir atau hari ke-7, buah yang penempatannya di suhu normal, warnanya menjadi semakin kehitaman dan teksturnya sudah sangat lembek. Jamur tumbuh hampir di seluruh permukaan, kemudian berair dan sudah busuk, yang dihasilkan oleh bakteri yang mengeluarkan gas amonia atau NH3S. Sedangkan buah pada suhu dingin warnanya sudah coklat kehitaman dan teksturnya sudah lembek, tetapi tidak berair busuk. Nah, dalam penelitian yang dilakukan selama 7 hari, dapat dilihat bahwa buah pisang Ambon Musa Paradisaea Farsapentum L. Kun yang penempatannya pada suhu ruangan atau suhu normal mengalami kebusukan yang terjadi mulai dari hari ke-5 sampai hari ke-7. Sedangkan pada penempatan di suhu dingin atau lemari pendingin, buah tidak mengalami pembusukan, hanya saja warnanya berubah kecoklatan dan tekstur buahnya agak lembek. Kesimpulan. Nah, yang pertama ada keadaan suhu atau temperatur sangat berpengaruh pada proses pembusukan buah. Yang kedua ada suhu yang baik untuk menyimpan buah pisang Ambon
untuk menghambat pembusukan adalah kurang dari 5 derajat Celcius atau dalam lemari pendingin. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembusukan buah adalah mikroorganisme, ontolisis, dan temperatur.